Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk water sign, yaitu Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Kartunya udah saya shuffle. Untuk menghemat waktu, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian mau request tema, bisa tulis di kolom komentar. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video, bisa tekan tombol loncengnya ya. Ini bisa resonate, bisa tidak. Jika resonate, mungkin salah satu energi kalian tertarik dalam bacaan ini. Jika tidak, mungkin energi water sign Cancer, Scorpio, Pisces yang lain. Jadi kalian nggak boleh baper ya. Saya hanya ingin mengingatkan, jika ada yang ingin diterapi dan juga ingin private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Untuk terapinya seperti apa, bisa cek di video saya sebelumnya. Lalu untuk yang mau rumahnya dipercantik dengan golden accessory, saya bisa cek di Shopee saya Panda Gordon. Sebelum dimulai, kita baca doa dulu. Oke, kartunya udah saya shuffle ya guys ya. Jadi di sini jelas terlihat bahwasanya sebenarnya itu kalian itu hubungannya soulmate atau twin flame ya. Cuman di sini sebenarnya kalian tuh orangnya tuh ya gimana ya, hubungannya tuh biasa-biasa aja, nggak ada yang terlalu gimana-gimana gitu. Cuman ternyata sekarang kalian sedang ada, atau kalian energinya bisa terbolak-balik ya. Bisa kalian atau orang atau pasangan kalian atau orang yang kalian dilingkan ini ada rekonsiliasi, atau orang di masa lalunya kembali, atau bisa juga orang di masa lalu kalian ingin rekonsiliasi sama kalian, itu juga bisa ya. Dan akhirnya kalian sakit hati, dendam, kecewa ya gitu loh. Atau bisa jadi kalian gimana ya, ngerasa gue nggak mau ya, gue nggak mau sama dia udah nyakitin gue, dia udah bikin gue kecewa, dia udah bikin gue sakit hati, bla bla bla. Itu juga bisa ya. Dan akhirnya ada momen dimana kehancuran itu terjadi hubungan. Semoga sih enggak, saya enggak mendoakan itu, semoga enggak gitu loh. Cuma kalau terbaca dari kartu ini sepertinya memang hubungan ini lagi diambang kehancuran ya. Sorry to say, saya nggak mau yang buruk dikatakan baik gitu loh, yang baik dikatakan buruk. Saya hanya merasakan energi, saya hanya merasakan selain saya merasakan energi, saya membaca kartu dan juga saya sesuai intuisi saya, itu yang saya rasain ya. Jadi sebenarnya hubungannya tadinya baik-baik aja, lalu ada orang ketiga datang rekonsiliasi, entah itu dari kalian, entah itu dari pasangan kalian yang ingin kembali gitu loh, mantan yang ingin kembali. Dan akhirnya kalian ngerasa ini udah nggak bisa nih, ini gue udah sakit hati, gue udah nggak mau gitu loh. Akhirnya hancur hubungannya ya gitu. Tapi semoga sih enggak, semoga masih bisa diperbaikin, semoga masih bisa diatasi ya. Semua itu masih bisa diselesaikan dengan baik-baik aja. Oke, itu untuk yang udah di shuffle kartu tarotnya. Kita lihat yang nanti bottom of the deck ya. Oke, ini untuk oracle-nya ada clear your energy check. Di masa waktu senggang, di masa waktu kamu sendiri, di masa waktu kamu relax, mungkin kamu bisa menjernihkan energi kamu, membersihkan energi kamu dari energi negatif ya. Kalau memang kedepannya nanti hubungan ini lebih memilih berpisah atau hancur, atau kalian akhirnya benar-benar mulai lagi dari nol gitu loh ya, mulai lagi dari nol dalam artian memperbaharui perasaan kalian kepada pasangan kalian, itu kalian harus benar-benar membersihkan energi itu gitu loh, agar kedepannya lebih baik. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dirasa untuk bersatu lagi, ya udah gitu loh, pilihan ada di tangan kalian. Saya hanya memberikan gambaran-gambaran aja, karena gini, ketika ada yang rekonsiliasi, tergantung dari sisi kitanya kuat atau enggak, kita mau bertahan sama pasangan kita atau enggak ya. Yang namanya seseorang itu kadang kadar dia pingin bersatu sama orang yang pernah menjalin hubungan sama dia itu agak kencang gitu loh, apalagi kalau dia belum bisa move on ya, apalagi kalau tipenya itu ekstrim yang pinginnya ngejar terus. Karena di sini ada energi
nih orang yang rekonsiliasi itu mantan di masa lalu itu, baik dari kalian maupun dari pasangan kalian, itu dia orangnya maju terus pantang mundur dan akhirnya bisa menyebabkan kehancuran hubungan kalian gitu loh, dari orang ketiga di masa lalu yang ingin hadir ke dalam kehidupan kalian. Jadi kalian harus benar-benar dari sekarang bisa mempersiapkan kemungkinan terburuk ya. Jadi kalau misalkan terjadi ya kalian sudah sedia payung sebelum hujan. Kalau misalkan belum terjadi ya alhamdulillah dong gitu. Nah, setidaknya kalian sudah prepare ya. Nah terus untuk yang mungkin yang sudah menikah, intensitasnya agak lebih ditingkatkan. Kalau yang belum menikah saya tidak menyarankan ini ya gitu loh. Jadi kalau untuk yang menikah mungkin ini bisa membuat atau mempererat lagi hubungan kalian. Tapi kalau yang belum menikah saya tidak menyarankan ini, oke? Nah, terus di sini ada make a vision board. Mungkin kalian boleh membuat papan keinginan-keinginan kalian, atau kalau misalkan kalian nggak bisa bikin papan ya tulis aja atau tempel di tembok seperti itu, ya. Oke. Nah, untuk bottom of the deck-nya kamu sudah mengupayakan semuanya dan nanti kerja keras kamu akan terbayar ya. Kerja keras kamu mungkin untuk mempertahankan hubungan ini itu juga bisa, apapun itu yang kamu usahakan untuk hubungan ini akan terbayar ya. Terus kamu lagi ada di titik dimana semua itu sedang dipertimbangkan, semua itu lagi dipertimbangkan baik dan buruknya, dan keputusan akan segera diambil ya gitu, oke? Nah untuk seperti yang tadi saya bilang, ketika memang kehancuran itu sudah datang, kamu sudah siap ya. Dengan apa? Dengan menyeimbangkan spiritual dan prakteknya. Misalkan kalian beribadah, untuk yang muslim sholat menguatkan diri ya, berdoa gitu kan, sholat mungkin ditambah sholat tahajudnya, ditambah sholat istihoronya, ditambah sholat minta petunjuk segala macamnya, minta sholat tobatnya gitu kan, minta diampuni gitu, mungkin ada kesalahan kalian akhirnya Allah mengizinkan hal ini terjadi, itu juga bisa ya. Jadi sisi spiritual dan prakteknya, mungkin kamu lebih banyak memberi, lebih banyak sedekah, minta dengan kamu sedekah ke anak yatim, berharap mereka mendoakan kamu yang terbaik, itu juga bisa ya, oke? Untuk romance angelnya di sini ada reconciliation, forgiving and learning, make the effort. Lihat kartunya nyambung ya. Reconciliation, someone from your past is returning to your life. Orang di masa lalu akan kembali ke kehidupan kalian, entah itu orang dari masa lalu kalian, entah itu orang dari masa lalu yang sedang berdealing sama kalian atau pasangan kalian. Jadi kalian harus benar-benar sedia payung sebelum hujan ya. Kalau ini memang terjadi, kalian sudah sedia payung sebelumnya, cara yang terbaik adalah sisi spiritual, mendekatkan diri kepada Tuhan, maafin dan belajar banyak hal. Mungkin gini, sekalipun itu ada kekurangan dari pasangan kita, kita lebih melihat kekurangan itu ada di diri kita, kesalahan itu ada di diri kita. Kita belajar menerima itu, kita tidak menyalahkan orang lain. Ketika semua itu terjadi, kalian harus berpikir bahwasannya semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sorry ini saya buatnya agak rame ya, dan kalian harus make the effort. Kalian harus membuat pengorbanan, melakukan upaya usaha. Selain doa, kamu harus berusaha ya gitu loh, agar hubungan ini bisa terselamatkan. Sorry to say, ini kayaknya kartunya gimana ya, saya nggak bacain, tapi ini kenyataan. Saya bacain tapi kok kayaknya rasanya berat ya, karena yaitu tadi ada 3 sword, 3 pedang, dan the tower moment gitu. Tapi sebenarnya semua tergantung dari kalian sih. Kalau ada the tower moment itu gimana kalian menyikapinya. Kalau kalian menyikapinya dengan sisi positif, ya semua itu bisa dibangun kembali, tapi nggak pakai ego. Jadi saling memaafkan, saling belajar. Mungkin banyak kesalahan di pasangan kalian, itu juga bisa. Nah kalau misalkan kalian memang mementingkan ego, gue nggak mau maafin dia udah selingkuh sama dia udah misalkan CLBK dengan mantannya, dia udah berhubungan sama mantan segala macam, itu akan hancur
ya. Jadi benar-benar dipertimbangkan, benar-benar difikirkan baiknya gimana cari jalan keluar, dan kalian harus sedia payung sebelum hujan mulai dari sekarang. Karena semoga kartu ini nggak semoga ke depan kartu ini sih nggak terjadi, saya berharapnya itu. Tapi sekalipun terjadi, kalian sudah mempersiapkan itu dengan balance spiritual and practically. Oke, ya, your hard work is paying off, the effort, usaha kalian itu akan terbayar. Tergantung dari kalian mau pilih jalan yang mana. Oke, sekarang kita ke bottom of the deck. Ada Knight of Pentacles. Jalannya pelan, jalannya lambat, tapi it's okay kalau hasilnya terbaik, ya. It's okay kalau memang apa yang kamu mau itu akhirnya bisa terwujud, ya. Tergantung dari kamunya, ya. Mungkin kamu akhirnya menyadari tower momen itu untuk memperbaiki semua hal yang negatif dari hubungan kamu, dan akhirnya kamu mempunyai perasaan baru, cinta baru terhadap pasangan kamu. Itu juga bisa kalau kamu memang lebih memilih untuk ya udahlah gue sama orang lain aja, itu juga terserah kamu, yang terbaik buat kamu, ya, gitu loh. Terus perlu waktu untuk lebih, jadi gini, dengan kamu lebih banyak ke sisi spiritual, berarti kan kamu lebih banyak waktu sendiri untuk beribadah, berdoa kepada Allah, gitu kan. Nah, dari situlah kamu belajar bahwasanya kebahagiaan itu tidak bergantung kepada pasangan, kepada apapun, tapi kebahagiaan itu ada di dalam diri kamu. Mungkin selama ini kamu belum berdamai dengan diri kamu, mungkin selama ini kamu belum membahagiakan diri kamu, jadi diminta untuk bahagiain dulu diri kamu, gitu loh. Mungkin selama ini kamu terlalu banyak berkorban, atau mungkin kamu terlalu egois, gitu. Yang intinya akhirnya cobaan itu diizinkan untuk datang ke kehidupan percintaan kamu, ya. Bicarakan semua hal itu dengan bijaksana dan fleksibel, gitu loh, dengan kepala dingin pastinya, ya, gitu. Dengan mengakui kesalahan, sekalipun memang pasangan kamu yang salah, ya udah, akuin aja diri kamu yang salah, gitu loh. Semakin kamu menyalahkannya, itu masalahnya nggak akan selesai, gitu loh. Legowo, ya. Mungkin kamu sekarang jadi orang yang jauh lebih menjaga perasaan orang lain, gitu kan. Nah, ini tadi berkontemplasi, berapa ya, introspeksi diri, ya, gitu loh. Karena balance spiritual itu kan dia lebih masuk ke dalam diri sendiri biasanya. Mungkin nanti ini yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu temui, akhirnya kamu memiliki benar-benar pasangan yang apa adanya, yang seimbang sama kamu, dan kalian saling mencintai, itu juga bisa, ya. Dan perjalanan cinta kalian memang agak sedikit lambat akhir-akhir ini, ya, karena tadi lagi ada cobaan lah, ya, di hubungan kalian. Tapi namun kalian siap untuk bertindak, ya, karena kalian sudah menimbang, sudah sampai akhirnya overthinking, sampai akhirnya insomnia, sampai akhirnya pokoknya semua dipikirin lah. Dan bagi kalian ini beban banget, ya, adanya orang di masa lalu yang kembali ke kehidupan kalian, entah itu dari diri kalian maupun ke pasangan kalian, ya. Kalau kalian memang membutuhkan seseorang yang untuk berbicara, ya, kalian bisa minta bantuan teman kalian atau pakar, gitu lah. Atau bahkan akhirnya kalian butuh orang untuk memata-matai, atau kalian dimata-matai, itu juga bisa, ya. Sisi gelap, the moon, ya. Baliknya ke sisi spiritual, mau nggak mau, suka nggak suka, balance spiritual and practically. Dengan sisi spiritual kamu akan mendapatkan cahaya walaupun kamu dalam kegelapan. Oke. Itu untuk serunya nih, ini yang terakhir, the hermit. Sisi sendiri, kamu lagi mencari minta petunjuk sama Allah, lebih banyak sendiri, ya. Lebih pasrah, lebih ikhlas, ya. Ini kartunya agak-agak berat saya ngerasainnya. Oke. Untuk monologinya lagi, kamu akan segera mendapatkan jalan keluar dari permasalahan hidup kamu. Waktunya kamu lebih banyak memberi daripada menerima, dan jalan keluar itu dan jalan keluar dalam bentuk keputusan yang akhirnya akan win-win solution, ya, gitu. Karena nggak ada semua yang di set itu seperti batu, ya. Masih bisa berubah semuanya.
kamu dengan masuk ke sisi spiritual kamu jadi jauh lebih baik ya, sudah cukup baik, dan kamu harus bisa keluar dari comfort zone kamu. Oke, kamu sudah ada di sisi spiritual, kamu sudah nyaman dengan diri kamu sendiri, tapi kamu ingat harus keluar dari zona nyaman. Gak boleh kamu terus saja nyaman sama diri kamu juga, enggak ya. Prosperity lies ahead. Kamu harus yakin, percaya sama diri kamu sendiri. Ketika kamu ada kemauan, apa yang kamu butuhkan untuk rilis ya, yaitu tadi take time to breathe out. Ambil waktu sejenak, mundur sejenak dari hiruk pikuk kehidupan kamu ya. Mungkin kamu bisa tadi seperti ini, clear your energy field. Mungkin dengan ibadah kita bisa meningkatkan energi-energi positif. Make a vision board untuk yang sudah menikah, mungkin dengan seks. Saya tidak menyarankan untuk yang belum menikah ya. Kuncinya adalah percaya diri. A very climax approach. Semua akan berakhir ya, ada klimaksnya kok. Yang kamu lakukan, yang kamu rasain sekarang itu nanti akan ada klimaksnya. Percaya terhadap hal yang gak mungkin, walaupun memang sudah hancur-hancuran. Ketika kamu memang percaya ini masih bisa dibangun ya, gue mau tetap sama dia sehancur-hancur hubungan gue, percaya sama hal yang gak mungkin, itu akan tetap bisa. Waktunya untuk healing ya. Ketika nanti memang don't let your past hold you back. Kamu jangan terus teringat masa lalu yang indah-indah aja, karena hubungan itu nggak ada yang flat, nggak ada yang indah terus, nggak ada yang jelek terus. Pasti dia bergelombang, wave ya. Dan akhirnya kamu menjadi seseorang yang bisa melihat semuanya dari sisi yang jauh lebih luas ya. Mungkin ada yang ingin dirubah dari diri kamu. Mengapa Allah mengizinkan itu semua terjadi? Kamu harus yakin dan terus perjuangin visi kamu. Ini nyambung kartunya ya, make a vision board. Kamu harus membuat visi kehidupan kamu, dan kamu harus tetap yakin gue bisa wujudin itu ya. The end of a thought cycle approach. Akhirnya pendekatan dan usaha-usaha yang kamu lakukan itu akhirnya bisa ada akhirnya, ada ujungnya, dan kuncinya adalah komunikasi. Tapi ingat, ketika semuanya sudah selesai ya, sudah berhasil kamu atasi, jangan jadi sombong ya, jangan jadi besar kepala. Oke. Nah, terus di sini ada untuk romance angelnya bottom of the deck ada religious factor. Mungkin ini adalah hubungan koneksi spiritual, kalian sama-sama punya ketertarikan, soulmate. Nah, ini kartunya nyambung lagi ya. Ini bacaannya soulmate, twin flame ya. Bisa jadi mungkin orang yang sedang berdealing sama kamu, walaupun kamu sedang ada masalah, itu adalah soulmate kalian. Karena soulmate atau twin flame itu gak selamanya nyatu, gak selamanya juga berpisah ya. Ketika kamu bersatu ya ada aja gitu, memang dia tuh jiwanya kan kembar ya, jadi mirip ya, keras-kerasnya mirip ya, ego-egonya mirip gitu loh ya. Terus ada chemistry, kalian sama-sama punya chemistry, caring to know each other, calling in your soulmate. Ketika kamu memang ingin sama soulmate kamu atau orang yang sekarang sedang kamu dilingkan ya, atau pasangan resmi kamu, ya udah, kamu harus berdoa, afirmasi, visualization, law of attraction ya, manifestasi. Oke. Rekonsiliasi, lagi-lagi kartunya nyambung, rekonsiliasi ya. Adanya orang ketiga yang akan datang ke kehidupan kalian, dan kalian harus merilis. Ini nyambung lagi loh kartunya, luar biasa ya. Untuk Pisces, release your ex. Berarti kamu harus merilis ex kamu, atau pasangan kamu harus merilis ex kamu. Kamu harus bangkit, kamu harus perjuangin hubungan kamu. Kalau kamu yakin bisa, itu akan terjadi ya. Pay attention to the red flag. Ini udah bendera merah, berarti kamu harus merilis ex kamu ya. Oke. Nah, itu untuk romance angel ya. Untuk self care-nya ada build strength. Kamu harus bangun kekuatan kamu dengan cara ibadah dan prakteknya ya, seperti sholat, seperti sedekah, make an altar ya. Kalau kamu memang muslim, mungkin di rumah butuh musola ya, bisa juga biasanya di tempat-tempat yang sering kita ibadah itu kan adem ya,
dimana banyak bisa meditasi, bisa contemplation gitu kan, kontemplasi dan ground yourself ya. Nah ini nih meditasi kontemplasi, apa yang jadi kesukaan kamu ya udah gitu loh, lakuin. Nah positive affirmation, calling in your soulmate ya, ini nyambung afirmasi. Wah ini kartunya keren ya, aku suka bacanya karena kartunya nyambung banget. Affirmation, kamu harus buat afirmasi yang positif ya. Oke, gue percaya, gue yakin gue bisa mempertahankan ini. Oke, ini terjadi karena izin Allah, dan gue jadi lebih baik dengan pasangan gue dalam hubungan ini tuh juga bisa. Deep breathing, tadi ada bernafas sejenak ya. Mana tadi? Ini kartunya, aku suka bacanya nih. Sebentar nih, deep breathing dan take time to breathe out. Oke? Begitu banyak kartu-kartu yang nyambung menurut saya untuk water sign Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Oke, sekian readingan untuk kehidupan percintaan water sign yang terdiri dari zodiak Cancer, Scorpio, Pisces di bulan Juli 2001. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada yang ingin reading atau request tema yang ingin direadingkan bisa tulis di kolom komentar. Terus kalau kalian mau mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video bisa tekan tombol lonceng ya. Oke. Nah untuk yang mau private reading dan juga ingin diterapi untuk penyakit fisik dan psikis, saya bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa kalau ada yang ingin rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesoris, saya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Oke, sekian untuk readingan energi percintaan water sign Cancer, Scorpio, Pisces di bulan Juli 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.